ngucapin dong. Ya Apa kan lo? udah lu wakilin Oh barusan. iya, pokoknya kita mau mengucapkan kepada CEO Bigetron yang habis berulang tahun mengucapkan happy birthday, panjang umur sehat selalu untuk Koet. Betul sekali. Dan sudah memasuki sesi band and pick untuk saat ini. Tentunya band and pick by Nimo TV. Dan sudah langsung Cecilian di band begitu saja. Wow, ini RRQ Hoshi. Wah, Respect banget. respect Ini terhadap definisi Johnson. ini walaupun racilnya cuma satu, abang-abangannya ada 4 nih. Raja-raja dewasanya ada 4, tapi mereka nggak menurunkan tempo dari draft pick-nya. Oke, walaupun terkadang kan gini, kalau misalnya sama yang senior-senior loh, ya udah kita bisa lah ngatasin mereka. Tapi ternyata nggak seperti itu. Mereka benar-benar respect karena mereka tahu ini adalah MPL. Ini liga tertinggi di Mobile Legends Bang Indonesia. Yang sangat-sangat mencita-citakan loh turnamen ini bisa mereka gapai. Melihat ada Lancelot dan Fanny sih kayaknya ini udah bakal ada sedikit pertukaran dari segi assassin. Cuma aku sempet, kalau tidak salah, AG selaku coach dari Bigetron Alpha ini tidak terlalu berani sebenarnya untuk memberikan assassin kepada Max. Why? Karena mukil. What? Simpel banget emang jawabannya AG. Simple. Jungler gue mukil katanya kalau dikasih assassin. Siapa? Max, AG yang ngomong. Gimana? Nggak apa-apa mungkin orang ganteng. Dulu R7. Wush, ini nih yang sebenarnya harus diperhatikan oleh tim Bigetron nampaknya. Apa tuh? Karena glue-nya R7 ini Iya. tuh kayak bahkan dia emang tugasnya pasti nge-laning kan. Dia menang one by one segala macam, itu normal thing. Tapi kalau misalnya di dalam team fight, itu targetingnya itu bener-bener ngincer ke seseorang yang lemah, tak berdaya. Pertanyaanku cuma satu sih. Ini bakal mau melepaskan Yves-nya untuk seorang Rainbow. Enggak, Clay. siapa Clay? Clay dengan Yves-nya dia positioningnya gila. Oh, belum Rajo. ternyata. Wow, 2 lock langsung buat Ripo kayaknya. diambil. Ya. Wow. Kita tahu kalau ngomongin soal clear wave minion, Chow lebih cepat daripada Glue. Dan rotasi, wah itu jauh banget sih. Chow lebih cepat betul, tapi kalau misalnya udah mulai memasuki beberapa menit, menit 5 lah kita anggap ya Profesor ya. Hah? Tapi Chow dengan Chow Tank itu kayaknya lebih cepat Glue, apalagi bakal bisa Iya, diganggu. iya. Cuma keuntungannya satu Profesor. Chow dengan no. full tank yang belum tank Iya. itu bakal bisa sustain ketika dia tertangkap oleh seorang Glue. Jadi bahkan ketika Glue-nya diserang, damage-nya itu masih bisa ditahan. Iya. Kayak tadi pas di match pertama Glue-nya itu naik ke siapa? Oh, ke Val ya? Ke Ruby. Ingat gak Iya, ingat. match sebelumnya? Ah, Itu ah. karena yang dinaikin adalah full tank, Iya, jadi dia yang tumbang. makanya. Tapi permasalahan utamanya juga ketika kita tahu kalau Glue-nya nanti mengincar ke Racho, nangkap Chow juga susah kan dia punya dash. Yes. Sama kayak Pakito sih. Basicnya sama untuk ngehindarin dari serangannya si Glue juga. Yes. Ditambah dengan untuk sekarang Chow, Kufra dan ya, Uhuh. 3 hero dash. Wow, ngadu kayaknya. Ini dia brother, definisi yang ultinya buru-buru dia yang tumbang. Ini ngadu trigger disiplin dan plus ini akan melakukan ban terhadap Popheus kayaknya. Harusnya. Dari kedua belah tim, Ditambah tapi lagi terutama untuk Bigetron Alpha sih karena mereka udah punya 2 hero dash ini akan menguntungkan sekali bagi Popheus. dan bahkan kalau mereka mau tidak mengamankan Popheus, nandanya mereka siap untuk mengamankan Esmeralda. Iya, itu dia. Jadi karena setelah Opsionalnya. setelah ban ini mereka yang akan mendapatkan Esmeralda terlebih dahulu. Wow. One di ban karena adanya Papulung. Wah, Nggak gitu, bukan dong. Oh, Hey, bukan. respect ban untuk para pemain. Respect. Tidak berlaku untuk para caster. Ini Patrick juga sejauh ini kan masih terlepas tuh Caster ya. nggak dianggap. Kalau caster di respect ban, saya nggak kaget Fanny saya ada di situ. Oke, reset. Patrick, Ini mereka sampai ngamanin Yuzong untuk tidak bisa menghantam seorang Clay. Tapi di belakang sana Beatrix, For Skylar, Israel. Satu pertanyaan aku, Sylvana, apakah akan up untuk di pertengahan season nanti? Karena Sylvana lumayan gila sih untuk buff-nya. Tergantung tapi untuk ini Profesor. Karena sebenarnya Sempat menjadi people champion sampai juga tuh. iya, game tuh. sekarang juga masih Iya, oke. iya. Sekarang- Bahkan di buff lagi. Makanya sekarang juga Makin masih gila. oke. Cuma terkadang Terkadang ketika Sylvana di pick ini kita masih mencari apakah dia masih proper di roamer
apakah dia akan berada di sisi samping. Bahkan Atau sebenarnya- jangan-jangan mid laner. yes, cuma Your team pasti is masih ada taking concern-concern tertentu dengan adanya Oke. meta-meta sekarang yang mungkin kita bisa bilang agak sedikit lebih ke arah assassin yang punya Oke. dash, yang punya menghilang, bisa kabur. Tahan dulu kalau begitu. Kita sudah melihat ada Beatrix di sini, berarti akan ada hero baru yang muncul untuk Skylar. Yes, betul banget. Apa itu hero-nya? Alice Brody. kah? Brody kah? Clean? Clean masih ada kebuka. Atau mereka ingin membuktikan bahwa di tangan Araryoshi, Clean itu tetap akan Wow. menjadi Your team Itu is power counter. pick juga, dan itu Ini dia counternya counter. Glue. Counter Paramis. Glue. Ini dia. Kita tahu ketika terbelah menjadi 12 bagian cluster atau bahkan dari split-splitnya Glue, itu tentu bakal menjadi sebuah santapan bagi Faramis yang dimana semakin banyak hero dan juga kerumunan Semakin semakin sakit pantulannya. Semakin cerot. Langsung. Nah ini feeling gua ini yang main tuh bakal Rainbow, Prof. Oke. Rainbow yang main kiri Atau nih. jangan-jangan ini di gold lane. Ini kiri sih enak kalau Brody kalau menurut gua ya, Prof ya. Malah menurut Dibandingkan aku ngambil Faramis di sini bakal jadi teka-teki gitu loh. dia akan ditaruh di mana? Iya, karena di gold lane pun oke juga. Masih bisa. Atau kita tuker pola pikirnya. Iya. Kita taruh cownya di gold lane karena itu adalah hero might. Oke, Dan Matt itu juga akan dimainkan pernah. oleh Ripo untuk Faramisnya. Popol dan Edit. Edit. Edit ya. Untuk sebagai tanker kali ini. Menarik sih. Menarik Karena banget. dari onwardnya dia lebih ke targeting satu hero dan ini akan sangat menjengkelkan bagi para tanker-tanker kayak Kufra dan Chow yang mungkin akan sangat mudah untuk ditangkap, terutama Link. Jadi Max-nya nggak boleh asal-asalan ketika menggunakan Tempest of Blade. Ini mereka ini kenapa PD pakai edit? Mereka itu oke, crowd controlnya kita bisa bilang agak kalah dengan Bigetron. Tapi di sini mereka punya clay. Mereka percaya dengan adanya clay. Iya, jadi mereka mengurangi sisi damage-nya dan Nah. difokuskan terhadap Popol Kupas serta Hayabusa. Tapi Profesor, Coveringnya bakal ke sana. problemnya adalah untuk Ararkyoshi satu nih. Bigetron bakal lebih mengkerucut untuk targeting sekarang. Alice. Ngerti gak? Iya. Lebih mengkerucut, lebih tahu Ngerti, oke ngerti, gue ngerti. bakal harus ke arah siapa. Gitu loh. Gue bakal fokus ke arah siapa. Wah, ini sih Ini seru banget grafiknya sih. pola 4-1 Bigetron Alpha Yes. kayaknya. Matt dengan Alice-nya, kita bisa melihat di sana bagaimana Alice yang harus mengumpulkan 50 stack terlebih dahulu Yap. sebelum dia melakukan team fight. Plus, ingat, Alice itu adalah satu hero yang bisa jump in ke arah belakang Oke. dan juga mengancam ke arah Yves-nya. Ditambah dengan adanya Winter Truncheon, ini mungkin akan menjadi salah satu umpan juga untuk beberapa hero, let's say seperti Glue, salah satunya yang nanti akan menggunakan Grand Grab, atau mungkin Hayabusa dengan Shadow Kill-nya. Wah ini jujur ya, dari draftnya seru sih. Nih draftnya Draftnya seru banget sih dua-duanya nih. lebih Bang. ke egois untuk tim sendiri. Iya bener-bener Serius. kayak counter-counteran, bener-bener Iya. kayak hero nyaman juga ada di sini. Benar. So, ini dia. Akankah Bigetron Alpha akan membuktikan kalau mereka bukan kelinci percobaan lagi untuk tim Ararkyoshi, ataukah sang raja dari segala raja akan mengamuk setelah ditumbangkan di kemarin hari? So, this is it. Langsung Bigetron Alpha versus Ararkyoshi dipandu oleh Kalung Emas. KB. Pulung. Danger Mas. Tipis aja. Iya tipis saja karena kita udah harus mulai benar-benar dapetin momen untuk saat ini. Karena balik lagi, bakal ada di momen KYY dengan hit or miss atau Violence dengan onwardnya dia juga yang hit or miss. Alright. Tapi dilihat di sana Rainbow datang langsung mencoba di poking damage sedikit. Max is coming. KYY mencoba untuk melakukan sedikit distraction menuju ke arah seorang Klitan langsung menuju ke arah belakang. Tertarik kembali first blood. 5 menit pertama untuk Bigetron Alpha berhasil mengamuk. Sedangkan Max mencoba untuk mengganggu pergerakan. R7 gak bisa maju lebih dalam lagi. Bigetron yang mengamankan first blood di bawah menit pertama atas Ararkyoshi. First blood. Menjadi sebuah keuntungan. Coba lihat dari networknya aja langsung mulai bergerak nih. Ada sekitar 600-an. Mulai dikejar kembali tapi Rainbow-nya maju ke bagian depan. Mencoba untuk mengikat langsung ke arah Violence. Sedikit lagi darah tersisa. Violence pun harus mundur. Dan paling PR-nya Bigetron Alpha hanya untuk membutuhkan satu tough boots. Sehingga sisi power dari Violence mungkin agak sedikit dikurangi. Cuma permasalahan utamanya adalah bagaimana dari Bigetron Alpha menghindari nantinya ketika Clay udah level 4 dan udah punya Esquinoon. Itu yang harusnya mereka pikirkan terlebih dahulu karena balik lagi awal game Chow dengan Glue rotasinya bakal lebih dioptimalkan oleh Chow-nya. Oke, tapi Skylar seperti biasa mencoba untuk melakukan objektif gaming fokus. Ini gameplay Skylar di season yang ke-9. Bukan adu mekanik, bukan untuk melakukan flanking, bukan melakukan pick off dari belakang, tapi objektif yang menjadi utama, Profesor. Iya, bahkan ditempelin banget kayaknya.
Ya bisa dibilang Albert farmingnya ditemenin sama kayak sama seperti mungkin yang sering kita lihat juga, tapi untuk saat ini Ripo dia selalu mengamankan bush di bagian tengah. Ini membuat pressure dari Big Reno Alpha mungkin lebih optimal untuk di awal game seperti ini, apalagi dengan Way of Dragon. Gimana Pak Bulung? Nih dengan adanya pergerakan tadi padahal Ripoy masih cukup sabar. Padahal di depannya ada beberapa pilihan tadi yang bisa dilakukan. Cuman tidak ada follow up damage di bagian belakang karena tahu Link juga masih melakukan follow up damage terhadap Purple Buff. Yo weh, sabar dulu aja semuanya. Karena Turtle akan menjadi pertaruhan mereka. Akan seperti apa nanti jalan setelah Turtle yang pertama ini mulus kah atau tidak? Wow, tapi nampaknya lihat Turtle nggak mau terlalu terburu-buru didapatkan untuk kedua belah pihak. Lihat Albert kali ini bakal coba untuk nge-distraction. Gak ada flicker untuk seorang Violet. Mencoba di counter dan lihat freestyle dulu bos. Freestyle by TikTok tentunya dilakukan seorang Ripo. Berhasil mendapatkan 1 poin. Tapi R7 berhasil menangkap Rainbow. Keluar dari zona nyaman dan bahkan Rainbow kali ini masih coba untuk struggle. R7 harus turun flicker karena belakang. Menyelamatkan diri dan lagi-lagi Big Astron mendapatkan keuntungan. Freestyle dulu bos, dan buat kalian semua itu dia freestyle by TikTok dari seorang Ripo. Boleh-boleh tadi itu ya. Di tengah kerumunan seperti itu masih sempat dia melakukan sebuah hal yang sangat membuat kita terkaget-kaget, terheran-heran. Tapi antara Skylar dan juga Matt yang menggunakan Alice, ini kan ada perbedaan dari sisi untuk meng-follow up terhadap wave minion ya Prof ya? Iya, kayak clear wave minion tentu Matt lebih cepat, dan kalau ngomongin rotasi dia bisa farming 2 lane. Tinggal gimana cara rotasi dari arah Kyoshi-nya aja yang harus lebih dioptimalkan, karena Big Reno Alpha dari tadi kayaknya megang kendali dari mapnya. Bahkan sampai Turtle pun diamankan tanpa kontes. Bukan masalah tanpa kontes saja, tapi juga tanpa ada Purple Buff. Kayak di depan sana lihat langsung coba di commit, flicker ke arah belakang, mencoba membalikkan kembali. Tapi ternyata Tyrant Revenge menuju ke arah bush. Tyrant Revenge. Saya memang British gitu dia orangnya. Oke, Rainbow. Ada altar yang udah langsung dikeluarkan. Yap, dia berhasil diamankan, tapi Rainbow-nya pun untuk arwahnya mulai berkeliaran. Tapi ini untung kalau nggak salah dari tadi stack yang Rainbow miliki itu cukup banyak. Iya, 3 detik. Iya, harusnya lebih cepat. Nah, 3 detik sudah muncul ke Lone of Town. Dan tentunya di sini dari Big Reno Alpha mereka bakal coba lihat gameplay dari tim arah Kyoshi bermain pick over, tapi lihat Violet di depan sana. Para pemain dari Big Reno Alpha mencoba untuk membalaskan keadaan. Max is coming, Clay menjadi pilihan. World Manipulation telah dikeluarkan dan KYE tertangkap. KYE kali ini menjadi korban tanpa adanya perlindungan dari para pemain dari Big Reno Alpha lainnya. Max is coming, mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari kembarannya di arah bottom lane. Berhasil melakukan clearing minion. Arah Kyoshi kali ini ingin membalaskan keadaan. Lihat, langsung mencoba dikejar dari segi networknya. Bahkan poinnya 2 sama Pak Pulung. Iya, 2 sama. Di bagian bottom lane juga untuk outer turretnya, shieldnya udah dihabisin loh. Dari HP turret itu sendiri udah ada 1/4 yang langsung dimakan pula. Ini akan membuat Popol Kupa akan jauh lebih nyaman lagi, jauh lebih kaya lagi. Dan ini dia itemnya Prof. Iya, tentu ada perbedaan gold di sini, di mana dari Skylar-nya sendiri udah mengamankan 2 Legend Sword, dan ini akan memperlihatkan perbedaan dari gold shield turretnya. Udah hampir rontok dari bagian bottom lane karena gold lane-nya kita tahu Matt butuh waktu banget untuk mendapatkan item scale up-nya. Oke, bakal lihat Paisam Kupa kayak gak punya flicker lagi, dan bahkan Shadow Kill menyangkut ke arah belakang. Membuat Albert berhasil mendapatkan 1 poin tambahan, dan Max gak bisa commit karena dia gak memiliki purple buff. Max butuh untuk mendapatkan purple buff sebelum dia membantu kawan-kawanannya, dan tapi di sini ada sedikit dilema. Dimana ketika Max kemungkinan besar dari tim Big Reno Alpha akan kehilangan momentum mereka di arah Turtle, Profesor dan Pak Pulung. Yap. Dimana tadi mereka udah memiliki sebuah ritme yang begitu baik, namun untuk sekarang udah ada pertempuran yang kembali terpecah lagi. Altar langsung dikeluarkan, namun dibalaskan dengan 1 reward manipulation di bagian belakang. Mace-nya mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Skylar-nya masih berusaha untuk lari, dia masih punya absorb damage, namun pertempuran kembali pecah. Kayaknya masih bisa selamat, dan 1 orang berhasil didapatkan dengan sangat cepat. Violence hanya bisa melihat dari kejauhan, dan R7 belum bisa menangkap siapa, tapi Max hilang sudah Oji. Nomor Stable Soblet Shadow Kill berhasil mendapatkan poin tambah, dan lihat Violet masih mau lebih. Kayak Tyrant Rest dapat 2. Gak ada follow up damage, tapi Albert tershutdown. Lihat pertempurannya tak ada habis-habisan. Wow, dan bahkan Ripo berhasil membawa R7 ke arah inner turret Pak Pulung. Wow, sebuah hal yang begitu baik langsung diperlihatkan lewat sebuah team fight yang begitu panjang. Masing-masing dari junglernya pun harus menghilang, Prof. Entah kenapa aku kaget banget ketika tiba-tiba grab-grabnya pun dilakukan ya oleh
R7 dan itu jauh banget ternyata riponya. Udah berada di bagian dari inner turret dan itu adalah damage yang harus terima yang terlalu banyak menurut aku. Sehingga membuat R7 harus tumbang untuk pertama kalinya di game kali ini. Dan bahkan lihat Max again and again tanpa ada purple buff berani untuk melakukan kontes Albert di sana. Violet sedang membuka satu buah informasi telah diberikan. Terror Revenge menuju ke arah depan, terreset kembali. Turtle-nya terreset, sayang sekali. RRQ berhasil melakukan sedikit distraction dan ini benar-benar impact yang cukup tinggi. Karena apa? Karena Max harus balik mundur, harus dapat di purple buff lagi. Tapi ketika nanti kembali ini akan jadi war yang sangat-sangat adil untuk kedua belah pihak, Pak. Harusnya ya, karena untuk objektif dari seorang Ling ya udah objektif utamanya purple buff, dengan purple buff dia bisa kemana-mana. Serangan pun masih belum dilakukan oleh kedua tim terhadap dari Turtle itu sendiri. Nih macro play-nya jalan banget sih dari Bigetron Alpha. Lihat bagaimana posisi 4-1-nya untuk secure ke arah bagian Turtle. Ditambah dengan satu loh. Ini Max-nya manfaatin banget di mana mirror dari Turtle lane-nya atau mungkin ketika Turtle pit-nya ada di atas, dia manfaatin agar minionnya tetap berjalan di arah bawah. Dan lihat, bahkan dengan adanya reset yang dilakukan, ini membuat mereka bakal team fight 5 lawan 5. Harusnya kekuatannya cukup equal. Dan bahkan di depan sana lihat Santon didapatkan terhadap seorang Rainbow tanpa adanya Rainbow kali ini membuka mereka team fight. No! Objective Gaming is number 1 untuk kali ini, Pak Pulu. Yap, dan Turtle pun menjadi milik dari Max. Jadi Max-nya masih mundur, Rokusa menjadi korbannya saat lagi. Orange buff akan langsung dimakan juga. Rainbow sudah hadir kembali. Ripo menjadi sang penjaga portal di bagian tengah. Dan ada lagi satu Tidal Range-nya connect juga karena Violence hilang kali ini. Kayeye kali dilihat dengan kuburannya lagi and again freestyle by TikTok. Berhasil mendapatkan satu buah poin yang cukup penting Violence karena Violence menjadi border. Violence menjadi salah satu pembatas antara Bigetron dan RRQ yang tidak bisa menginvasi jungle-nya Albert karena mengerikan akan keberadaan dari seorang Violence, Profesor dan Pak Pulung. Dan lihat freestyle dulu lepas. Albert jadi melihat Tempest Over tapi kuat Shadow. Masih mencoba dilakukan sedikit distraction tapi ternyata Albert tidak bisa melakukan Shadow Kill. Terlalu tipis darahnya dan harus dihilangkan begitu saja. Ini komunikasinya bagus banget ya Prof ya. Yes, itu timingnya si Ripo mainin banget dari The Way of Dragon jadi nggak bisa langsung 2 kali ditendang dan itu bakal mengurangi durasi dari The Way of Dragon sendiri. Yes. Jadi ditungguin dulu baru dia tendang yang kedua. Yes, ditahan. Dan plus memberikan sedikit waktu untuk adanya Shadow Kill keluar dan kalau Shadow Kill keluar ya udah kesempatan untuk Albert kabur dari area tersebut ya makin besar lagi. Tapi ada minusnya Pak Pulung. Apa itu? Kalau miss timing itu bisa putus. Yap, tendangannya. Iya. Tendangan bisa putus, tapi untungnya tadi langsung di follow up, langsung ada Tempest of Blade. Untungnya yang ditendang Hayabusa. Iya. Kalau itu yang tendang Link bisa Tempest of Blade soalnya. Iya. Dan kalau dari damage deal-nya ya gila, lihat. Ini tendang Hayabusa. Kalau bisa Tempest of Blade. Iya, kan Linknya di musuh. Ya kan tapi contohnya. Oh iya, benar banget. Tapi lihat kita di sini langsung saja kembali hidup dari seorang Rainbow mencoba menarik keberadaan Mode ghosting? Mode ghosting, ya mode cewek-cewek zaman sekarang. Wah. Hilang tapi kembali lagi. Yes. Waduh. Dalam waktu 3, 2, 1. 1. Apalagi 29.000 total damage deal-nya. Membuktikan bahwa magical damage-nya begitu mengerikan. Dan bahkan harusnya Rainbow agak sedikit respect juga. Tapi lihat Ripo tanpa adanya flicker, lihat tak bisa bertahan Popolen Kupa. 2 Dragon dikeluarkan tapi lihat lumpuh. Ripo nggak bisa mundur ke arah belakang. Tersangkut pergerakannya. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka coba untuk melakukan Lord. Mereka membuka Lord kali ini dengan adanya 5 player yang sudah berkumpul menjadi 1. Mereka ingin melakukan overcommit. Menuju ke arah Lord. Para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka mencoba untuk berkumpul menjadi 1. Tapi lihat Skylar masih terlalu jauh. Rainbow flicker ke arah belakang. Langsung ada Kayeye mencoba untuk membuka rumput. Membuka apakah ada keberadaan hatinya di depan sana tapi nampaknya tidak ada. Belum ada Pak, belum ada. Balik lagi, sabar lagi karena Bigetron juga masih harus menunggu. Ya memang ya Skylar ya fokusnya memang berbeda. Taret dan paret aja pokoknya. Gila Skylar. PT bongkar turret sejahtera. Nah itu cepet banget loh Prof. Iya, itu balik lagi. Baru pecah turret yang outer. Ya apalagi dia ada tambahan 15% untuk damage dari physical ketika dia memiliki item damage yang lebih mematikan. Makanya di sini perbandingannya adalah emang tinggal Skylar-nya aja nih yang mendapatkan 4 assist ditambah dengan banyaknya damage dari turret. Sehingga Bigetron Alpha walaupun dia menang dari segi objektif tapi balik lagi 3 turret ini membuat teman-teman dari RRQ keep up dengan goldnya. Hanya berbeda 1000 dari 3000 tadi. Oke, tapi bakal lihat di arah bottom lane dari Max. Bakal coba untuk fokus menuju. Gila. Coba melakukan poking terhadap R7.
Mencoba dicolek begitu saja. Sedangkan di depan sana, para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka masih coba untuk menjaga pergerakan atas tim RRQ. Violent is coming, kayak akan menjadi pilihan. Bakal coba di overcommit, tergigit dan bahkan masih ada flicker ke arah belakang. Overcommit yang dilakukan tidak berhasil nampaknya untuk tim RRQ OC. Tapi Rainbow tertangkap, Rainbow tergigit. Dan bahkan Ribo kali ini tidak bisa melakukan Way of Dragon. Tersangkut R7 di depan sana mencoba untuk mendistraction keberadaan Bigetron Alpha yang kehilangan Rainbow, tapi nampaknya Rainbow tidak mau terlalu lama berada di dunia perghostingan. Dia bakal coba untuk kembali lagi ke lane of down karena kenyataan lebih sulit dan lebih sakit. Kenyataan memang menjadi sebuah hal yang harus mendapatkan jawabannya, tapi enggak. Terus sekarang karena Prof Elis, pro player yang main menit segini stacknya kira-kira udah berapa nih? Ya udah 50 sih pasti. Harusnya? Normalnya menit 9 udah 50 harusnya. Normalnya? Normalnya. Oke. Kalau dua lane dia bisa 8.30. Oke, Jadi lebih cepat gitu loh. Oke, tapi Prof, lihat permainan tarik ulur, hating yang dilakukan dari kedua belah tim ini benar-benar bagus banget. Mereka trigger disiplin benar-benar bisa kita bilang bukan main-main. Lihat bahkan di depan sana dengan short skill yang banyak, Ripo punya The Way of Dragon tapi tampaknya memilih untuk mundur ke belakang. Lihat damage dari seorang Violence terlalu sakit, bahkan Violence bakal coba di overcommit. Berhasil didapatkan oleh seorang Matt. Flicker ke arah belakang, Clay, Ward Manipulation. Dan bahkan para pemain dari TP Bigetron Alpha mereka terkocar-kacir. Pecah terbelah dua. Dan Max di depan sana belum mengeluarkan Tempest of Blade-nya. Albert masih menunggu momentum. Albert masih berada di arah rumput. Albert mencoba untuk melakukan sedikit sneaky dan bakal coba untuk masuk ke arah depan. Shadow Kill telah dikeluarkan. Tyrant Rage kali ini gak berhasil dapatkan. The Way of Dragon, Ripo nyangkut terlalu dalam. Tempest of Blade telah dikeluarkan. Max kali ini tapi ternyata tidak mau tinggal diam. Albert tidak berhasil menangkap dan bahkan shutdown for Clay. Hanya ada 3 orang sekarang, di mana untuk Violence-nya pun sudah kembali respawn. Tadi ada 3 player yang berhasil diamankan juga oleh pemain dari Bigetron Alpha. Mereka bermain dengan pick up yang sangat baik, bahkan informasinya berjalan dengan begitu indah. Mereka berhasil mempick up siapapun yang mencoba untuk kabur. Clay sudah selamat di dalam outer turret ataupun di dalam inner turretnya, tetap dikejar habis-habisan dan ini dia Lordnya, Ji. Gila. Ini benar-benar permainan yang cukup agresif, cukup berbeda dari Bigetron Alpha. Dia bakal lihat konsep keluarkan. Violence menuju ke belakang, Tempest of Blade telah dikeluarkan. Dapatkan! Kali ini Lord diamankan oleh tim Bigetron. Oh my god, mid save the day. Dan tidak ada Albert di depan sana untuk melakukan kontes Profesor. What happened Bigetron Alpha agresif sekali untuk match kali ini. Aku melihat ada 2 retribution yang lagi cooldown by the way. Jadi ini benar-benar miss retribution yang terlalu terburu-buru sepertinya. Apalagi dalam keadaan Tempest of Blade. Kalau melihat dari pola permainan yang agresif ya, kenapa ya? Karena Bigetron Alpha lebih punya damage di sini. Dan lihat bagaimana dari itemnya. Sebanyak ini dari segi damage-nya. Kaye dan Ripo udah tinggal ngebadanin ditambah dengan matnya yang dia udah punya untuk satu dari Winter Truncheon. Dan ini akan nge-trigger banyak banget karena kalau misalkan dari teman-teman RRQ Hoshi belum ada Winter Truncheon dari Clay-nya. Jadi kita lihat siapa yang tertangkap sesaat lagi. Alright, langsung saja Lord berlengkang bebas di arah top lane. Nampaknya di arah mid lane para pemain dari tim Bigetron Alpha. Mereka mau mendapatkan turret. Mereka ingin kembali untuk mendapatkan point kill atas seorang Violence. Di overcommit tapi ternyata Rainbow tertangkap. Duel Dragon keluarkan tapi sekali lagi menjadi pilihan sama Fobler menuju ke arah belakang. Dan bahkan lihat di sini momen yang didapatkan oleh tim Bigetron Alpha membuat tim RRQ Hoshi nampaknya bisa melakukan defense karena too much sword skill yang keluar di arah bottom jungle. Yap, nih sama-sama mendapatkan satu player, namun perbedaannya adalah cooldown yang sangat mencolok di antara kedua player yang berhasil diamankan. Yes, dengan sword skill yang banyak, Prof, mereka tidak bisa melakukan invasi kembali untuk mendapatkan best turret. Ya, tapi setidaknya mereka mendapatkan Skylar sih, karena dari tadi dia belum ter-shutdown sama sekali dan mereka tuh mau ada gap gold di sini. Yes. Sehingga lihat dari Max-nya, dia kan menggunakan emblem jungle dari awal. Dia menambahkan 5% dari attack speed, kelihatan banget dari attack speed-nya. Dan dia itu menggunakan Demon Slayer di sini yang dari tadi aku selalu melihat bagaimana dia dengan retribution-nya. Kalau ada, dia selalu pencet. Dan inilah dia dari fun fact-nya Grab juga. Faramis adalah salah satu hero yang tidak populer di MPL Indonesia. Terakhir kali dirinya muncul ketika di MPL Indonesia season yang ke-7 dan dimainkan sebanyak 2 kali oleh
El Profesore Leluminaire. Alright, tapi R7 benar-benar ditungguin. World Manipulation mencoba untuk menjemput R7 dan berhasil mendapatkan KYY. Rainbow di depan sana. Lihat altarnya telah dibuka. Metatam mencoba untuk mengisap semua kenangan dari buruk di Baral Kiyoshi, tapi ternyata Metal hilang. Way of Dragon on point. Dapat seorang save, tapi Shadow Kill tidak mau tinggal diam. Ripo, immortality-nya pecah. Tapi coba dikembangkan begitu saja. Ripo masih ada satu buah chest dan tidak mau terlalu lama. Skylar kali ini lihat udah ada teriakan maut di belakang kita. Ini bencana. Wow, 1 melawan 3. Max seorang diri, di mana energinya oke masih mungkin cukup dengan adanya Purple Flame berada di dalam diri, tapi Skylar mencoba untuk memaksakan, ingin mendapatkan ke arah satu bestar yang ada di area mid. Balik dengan kuat Shadow, ada Phantom Shuriken, sisa 1 bar. Sama-sama nggak punya skill. Enggak, itu benar-benar beruntung sebenarnya, karena Albert benar-benar lagi dalam keadaan beberapa detik doang karena dia punya retribution. Tapi by the way, kita akan melihat instant replay by Samsung Galaxy A series ketika teamfight-nya terjadi. R7 menjadi satu initiator yang secara terpaksa harus membadani semua teman-teman dari RRQ Hoshi, karena dealer damage-nya dari bikinan Alpha hampir keseluruhannya tuh all in ke arah seorang R7 Dan kita tumbang. satu, Clay save the day. Di situ kalau tidak ada Clay, R7 tidak mungkin bisa dijemput. Selalu Ini Clay Deden from Bogor save the day. Membuat sedikit distraction di depan sana. KYY mencoba untuk memberikan badannya. R7 lagi-lagi berhasil menangkap seorang KYY. Mencoba di overcopy di depan sana. Kupa telah menggigit. Clay berada di arah belakang. World Manipulation masih ditahan. Albert mendapatkan 1, 2 sudah hilang. Tapi mereka masih berada di dalam mode ghosting. Dan nampaknya di depan sana Max memilih untuk mundur ke arah belakang bersama dengan saudara kembarnya. Melihat Albert yang mengeluarkan 1 buat Shadow. Kita pakan. Kali ini masih ada kuat Shadow against Clay. Save Albert. Deden from Bogor berhasil menyelamatkan Albert dari tumbangnya. Dan bahkan di sini 2 versus everybody. Fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun terjadi. Immortality pecah. Dan ini bencana. RRQ Hoshi akankah di backdoor dan Skylar lihat. RRQ mendapatkan gamenya. Lihat teriakan mau dari RRQ Hoshi. Wow. Teriakannya Pak Pulung. Sampai sini loh Pak. Sampai sini. Teman-teman, apakah tadi teriakan yang bisa kalian dengar di rumah sana? Karena begitu besar suara yang terdengar di MPL Arena ini.